Selamat pagi kawan-kawan semua. Ini saya mau bikin tutorial penting dan darurat. Harus segera saya bikinkan videonya nggih. Ini ada sekarang itu semua aplikasi pada sistem Android itu upgrade. Nah, upgrade-nya itu ini lebih parah pada HP-HP yang kelasnya udah Android versi jadul seperti punya saya ini, yang warisan dari ibu saya. Ya bukan warisan, ibu saya tak tuker karena ini udah nggak bisa buat YouTube gitu ya. Jadi banyak aplikasi yang udah nggak bisa diinstal, termasuk WA juga ini. Sekarang WA-nya nggak bisa diinstal di sini. Nah itu YouTube juga nggak bisa. Nah sedangkan ibu saya itu kan senang sekali nonton nonton YouTube ya, hiburannya dia. Nggak bisa, akhirnya saya ganti pakai Infinix. Dan anak saya tak kasih ibu, terus anak saya tak ganti HP-nya gitu, karena HP ini udah nggak kompatibel lagi gitu ya. Ini seperti ini kan contohnya. Di aplikasi kita ke WA aja ya, WA, WhatsApp gitu ya. Sebentar, application WhatsApp nih, udah nggak ada kan, ini udah nggak ada gitu ya, udah nggak support dia itu. Terus WA aja gitu ya, WhatsApp terbaru gitu. Nih ya, WhatsApp aja ya, nggak usah pakai bisnis ya. Lihat itu, perangkat Anda sudah tidak kompatibel dengan versi ini. Jadi gini kan, ada dua cara mengatasinya. Mengatasi ini ada dua cara. Satu, jenengan ganti HP. Kedua, ini di root pakai firmware yang bukan punya dia gitu ya, yang bukan punya HP ini, di root pakai versi di atasnya, tapi dia istilahnya badannya itu dia, tapi nyawanya udah orang lain gitu ya, nyawanya udah HP lain, di root. Jadi langkah pertama beli HP baru, kedua itu di root pakai firmware yang lain gitu. Gitu. Nah, karena apa? Sekarang itu aplikasi makin gede, terus versinya juga naik, dan juga kebutuhan datanya juga makin tinggi ya. Dulu mungkin buka aplikasi itu cuman butuh satu HP itu 1 Mbps cukup. Sekarang bisa sampai 2 Mbps, 3 Mbps loh kan. Untuk aplikasi seperti WA, terus apa namanya, YouTube gitu. Untuk membukanya aja udah makan data banyak. Nah, dulu itu kan pelanggan itu dapatnya cuma 1 Mbps. Cuman 2 Mbps ya per pelanggan. Sekarang jenengan lihat itu. Di pelanggan saya itu. Itu udah tak kasih 5 Mbps. Itu aja kadang sering lemot, sering letoy ya. Itu 5 Mbps. Nah, ini itu ada yang atas sendiri itu tak kasih 15 Mbps coba. Karena apa? Sekarang itu aplikasi itu makin gede kan. Gitu. Ya contoh untuk HP jadul seperti ini sih masih makan kecil gitu ya, dia makan datanya kecil gitu, karena ini udah nggak kompatibel. Jadi solusinya apa ya, di root tadi gitu loh. Nah sekarang saya muter YouTube-nya ya, ini nggak bisa. YouTube udah nggak ada. Kalau nggak percaya ini tak cariin YouTube gitu ya di sini ya. YouTube udah tidak ada kan, adanya YouTube Kids sama YouTube Musik. Itu aja, kalau ini YouTube Musik saya pencet, lihat itu perangkat Anda tidak kompatibel lagi gitu loh. Jadi ya itu, satu ganti HP, kedua di root HP-nya gitu. Kalau saya sih biarin aja lah dia sebagai masuk museum nanti, seperti HP saya yang satu ini yang layarnya pecah. Ini juga malas saya betulin gitu loh. Kalau di root itu jangka panjangnya udah nggak bisa. Ini udah tak museum kan, itu nggak tak jual gitu. Nah gitu aja kan. Jadi sekarang kenapa Anda itu kalau internet lemot, karena sekarang itu aplikasi upgrade terus nggih. Upgrade versinya lebih gede, makan datanya lebih banyak. Saya juga ngasih ngasih bandwidth itu udah tak naikin terus gitu. Tak naikin terus seiring dengan berjalannya waktu, itu aplikasi makin gede, kebutuhan data makin tinggi, dan tak naikin terus. Sekarang seperti IndiHome gitu aja, sekarang kan kecepatannya dinaikin 20 Mbps, nggak ada yang 10 Mbps kan, udah mulai 30 Mbps, karena mereka menyadari aplikasi sekarang itu makin gede gitu kan. Ya udah itu aja kan intinya. Saya dalam hal ini, HP itu sekarang makan datanya makin gede gitu. Terus saya juga meningkatkan terus gitu loh, meningkatkan
kecepatan di pelanggannya gitu, karena kalau kecepatannya tetap seperti dulu itu bakalan lemot di pelanggan gitu. Makanya tak naikin terus itu karena ya itu karena kebutuhan data makin gede gitu. Dan ingat, saya nggak naikin tarif ya kan ya, yang penting pelanggan puas gitu aja gitu ya. Naikin tarif nanti suatu hari nanti gitu. Jadi kenapa makin sekarang itu kadang lemot, kalau ada yang lemot saya langsung naikin, oh berarti memang aplikasi sekarang makin gede gitu. Tidak ada penaikan tarif untuk menambah kecepatan. Di situ saya jelaskan ya, saya nggak semata-mata bisnis kan, di sini membantu untuk mengalirkan sinyal itu, membantu sesama gitu. Ya saya harap bisa tertib pembayaran, itu aja saya udah alhamdulillah gitu, buat bisa menutup operasional gitu, nggak nyari untung. Kalau nyari untung gede saya 4 tahun udah beli mobil kan, ini nggak beli mobil, saya ganti motor aja nggak bisa gitu. Karena apa, intinya dalam hal ini saya bisnis itu membantu membantu sesama gitu ya, bukan cuma sekedar cari untung tok gitu. Untung itu nomor 27 lah, yang penting membantu dulu. Gusti Allah itu membukakan jalan yang lain gitu, untuk rezeki yang lain. Mungkin dari bisnis sinyal ini saya nggak untung banyak ya, tapi dari pekerjaan saya dibukakan rezeki, pekerjaan lain disuruh orang betulin apa gitu, itu buat makan sehari-hari saya gitu. Kalau ini untuk untung lah, untung sedikit cuman buat operasional tok gitu. Makanya saya nggak banyak merekrut tim gitu loh. Itu ya udah, itu aja kan intinya dalam hal ini. HP sekarang aplikasinya makin gede, kebutuhan datanya makin tinggi. Seiring berjalannya waktu, saya juga menaikkan kecepatan ke para pelanggan tanpa saya harus menaikkan tarif nggih. Itu aja. Selamat pagi, terima kasih.